Lembah Baliem, sebuah daerah yang dikenal sebagai salah satu wilayah paling terpencil di Papua, adalah tempat yang begitu indah, tetapi juga begitu penuh misteri. Keindahan alamnya yang menakjubkan, disertai dengan kekayaan budaya yang dalam, namun ada sesuatu yang lebih dalam di balik pegunungan tinggi dan lembah-lembahnya yang penuh kabut. Saat kami, tim ekspedisi, pergi ke sana untuk menyelidiki fenomena yang dilaporkan oleh beberapa penduduk setempat, kami tidak tahu bahwa perjalanan itu akan mengubah hidup kami selamanya. Kami tidak tahu bahwa kami akan mengalami gangguan yang tak bisa dijelaskan. Gangguan dari makhluk halus yang menurut warga setempat adalah penjaga hutan dan lembah tersebut. Aku, Alex, adalah salah satu anggota ekspedisi yang memimpin tim kami. Kami berangkat dengan tujuan untuk mendokumentasikan kehidupan dan budaya suku-suku yang tinggal di daerah terpencil itu. Namun apa yang kami temui lebih dari sekedar sebuah studi antropologi. Itu adalah sebuah perjalanan spiritual. Dan terkadang, kami bertanya-tanya apakah kami seharusnya benar-benar melangkah lebih jauh ke dalam hutan yang penuh rahasia ini. Pada awalnya, kami merasa antusias. Kami berangkat dengan persiapan matang, membawa peralatan untuk survei dan penelitian. Tim kami terdiri dari 5 orang. Saya, Alex, seorang peneliti budaya, Rina, seorang ahli ekologi, Budi, seorang ahli sejarah, Dito, seorang fotografer, dan Faisal, seorang pemandu lokal yang mengetahui jalur-jalur di sekitar lembah Baliem. Kami memulai perjalanan dari Wamena, sebuah kota kecil di Papua, menuju kawasan yang jauh lebih terpencil. Saat kami tiba di kaki gunung yang mengarah ke lembah Baliem, udara terasa semakin dingin dan basah. Hujan rintik-rintik menyelimuti tanah, menambah kesan suram yang sudah menyelimuti daerah tersebut. Suku-suku yang tinggal di daerah ini memiliki adat dan kepercayaan yang sangat kuat terhadap dunia roh, dan kami, sebagai orang luar, dengan sengaja atau tidak, melanggar beberapa pantangan adat setempat hanya dengan berada di sana. Namun, kami mengabaikan peringatan-peringatan yang diberikan oleh penduduk desa setempat. Mereka memperingatkan kami untuk tidak memasuki hutan pada malam hari dan untuk selalu menghormati tempat-tempat yang dianggap sakral. Tapi kami berpikir itu hanya mitos belaka, hingga kami menyadari kesalahan besar yang kami lakukan. Perjalanan kami memasuki hutan lebat di lembah Baliem berlangsung beberapa hari. Awalnya tidak ada yang aneh. Kami melakukan penelitian dan mengumpulkan data tentang kehidupan suku-suku di daerah tersebut. Namun, pada malam kelima kami berada di dalam hutan, kami mulai merasakan adanya perubahan yang tidak biasa. Pada malam itu, suasana di sekitar tenda terasa sangat dingin. Padahal kami berada di tempat yang tidak seharusnya begitu dingin. Suara-suara malam yang biasanya terdengar seperti suara serangga atau angin berhembus, tiba-tiba berubah menjadi suara langkah kaki yang berat dan mendekat. Kami mendengar suara itu berulang kali, seolah-olah ada yang mengintai kami di kegelapan hutan. Rina yang pertama kali merasakannya. Dia mendekati saya dengan wajah cemas dan berbisik, "Ada yang tidak beres, Alex. Aku merasa seperti ada yang mengawasi kita." Saya mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa itu hanya suara binatang liar. Namun semakin malam, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang lebih. Pada saat kami beristirahat di tenda, Faisal, pemandu lokal kami, datang dengan ekspresi ketakutan. Wajahnya pucat dan matanya tampak kosong, seolah-olah dia baru saja melihat sesuatu yang mengerikan. Kalian tidak seharusnya berada di sini malam ini," katanya dengan suara gemetar. Kami mencoba bertanya lebih lanjut, tetapi Faisal hanya meminta kami untuk segera berkemas dan pergi dari tempat itu. Dia menyebutkan bahwa hutan ini dijaga oleh roh-roh leluhur suku yang tidak senang jika ada orang luar yang menginjakkan kaki mereka tanpa izin. Namun kami mengabaikannya dan tetap melanjutkan perjalanan kami, meskipun ketakutan mulai merayapi kami. Malam itu, kami tidak bisa tidur. Suara-suara aneh semakin sering terdengar. Kami merasa seolah-olah ada yang mengintai kami dari balik pepohonan. Tak lama kemudian, tiba-tiba, kami mendengar suara tawa yang sangat aneh.
Suara itu bukan suara manusia biasa. Itu terdengar lebih seperti suara perempuan, tetapi begitu mengerikan, begitu jauh dari rasa kemanusiaan. Kami semua merasa ketakutan. Di tengah keheningan malam, kami melihat sesuatu yang membuat bulu kuluk kami berdiri. Di kejauhan, terlihat sosok tinggi dengan gaun putih yang panjang berdiri di antara pepohonan. Kami tak bisa melihat wajahnya, tetapi ada aura yang sangat mengerikan. Sosok itu menghilang begitu saja setelah beberapa detik, dan kami merasa seolah-olah kami dikelilingi oleh banyak makhluk halus yang tak tampak oleh mata. Rina yang melihat kejadian itu hampir pingsan. Itu bukan manusia, katanya dengan suara bergetar. Ada yang tidak beres di sini. Alex, kita harus pergi sekarang juga. Namun, kami semua sudah terlambat. Kejadian-kejadian aneh itu terus berlanjut, dan kami mulai merasakan bahwa kami telah melanggar sesuatu yang sangat besar. Keberanian kami mulai pudar, dan kami merasa terperangkap di dalam hutan yang semakin gelap. Pada malam ketujuh kami di hutan, kami memutuskan untuk keluar dari sana secepatnya. Namun saat kami berkemas, kami merasakan bahwa langkah kaki kami tidak hanya didengar oleh makhluk halus di sekitar kami, tetapi ada yang mengikutinya. Kami tidak tahu apakah itu roh atau sesuatu yang lebih mengerikan, tetapi setiap langkah kami terasa semakin berat, seperti ada yang menekan kami untuk tidak pergi. Faisal, yang tampaknya lebih paham tentang hutan ini, berusaha menuntun kami keluar. Namun kami merasa bahwa jalan yang kami lalui semakin berbelok-belok. Kami terjebak di dalam hutan dan waktu seakan berhenti. Suasana semakin mencekam, dan kami mulai melihat bayang-bayang aneh yang bergerak di antara pepohonan, seperti ada yang mengawasi kami. Akhirnya, kami sampai di tepi hutan, dan saat kami berlari menuju jalan utama, kami melihat sosok yang sama, wanita bergaun putih panjang yang kami lihat sebelumnya, berdiri di tepi jalan. Namun kali ini, dia memandang kami dengan tatapan kosong dan penuh kebencian. Kami berlari secepat mungkin, tidak pernah menoleh ke belakang. Kami akhirnya keluar dari hutan, tetapi ketakutan itu tetap membekas. Kejadian-kejadian aneh yang kami alami di Lembah Baliem membuat kami bertanya-tanya apakah kami telah melanggar aturan yang tak seharusnya kami langgar. Warga setempat kemudian memberitahu kami bahwa roh-roh leluhur suku di Lembah Baliem itu sangat sensitif terhadap orang luar, terutama mereka yang tidak menghormati adat dan pantangan mereka. Sejak itu, aku dan tim ekspedisi tidak pernah lagi melanjutkan penelitian di Lembah Baliem. Kami merasa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kami bisa pahami di sana. Kami meninggalkan Papua dengan banyak pertanyaan yang tak terjawab dan dengan rasa takut yang tak akan pernah hilang. Setelah kejadian itu, aku tidak bisa menghindari rasa takut yang terus mengikutiku. Setiap malam, aku teringat dengan wajah-wajah yang kami lihat di hutan, sosok-sosok yang menghantui kami setelah melanggar adat setempat. Mungkin kami tidak seharusnya berada di sana, mungkin kami sudah memasuki wilayah yang bukan milik kami, tetapi yang pasti, ada sesuatu yang lebih besar dari yang kami bayangkan di dalam hutan itu, dan itu bukan sekedar legenda.